Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak dosen pengampu mata kuliah dan serta teman-teman semuanya. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester mengenai penerapan algoritma Kineris Dashboard atau singkatan KNN dengan mata kuliah Sistem Pakar. Sebelumnya yang terhormat Ibu Cian Ramadana Hassoltin Eskom Mkom, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiji Subekti. Saya dari Prodi Informatika dengan nomor NIM 230401020. Eh, Berikut dari soal UAS kami, yaitu pada soal ini kita diberikan data training yang terdiri dari dua atribut yaitu X dan Y, serta label kategori yang dibagi menjadi bad dan good. Tugas kita adalah mengklasifikasikan sebuah data baru dengan X sama dengan 3, Y sama dengan 5, dengan menggunakan algoritma KNN dengan parameter K sama dengan 3. Mari kita menentukan parameter K, misalnya kita buat jumlah tertangga terdekat K sama dengan 3K. K sama dengan 3. Kemudian yang kedua, kita menghitung jarak antara data baru dengan semua data training. Kita menggunakan Euclidean distansi, yaitu kita hitung seperti pada tabel berikut. Tabel berikut yaitu cara perhitungan jarak dengan Euclidean dan distansi ya. Misalnya X7 kemudian Y6 dengan Euclidean distansinya 3,5 dengan hasil akhirnya 4,12. Begitu dan seterusnya sampai X2 Y2 dengan Euclidean distansinya 3,5 dengan hasil akhirnya 3,16. Kemudian yang ketiga, kita mengurutkan jarak dari data baru dengan data training dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimal K. Seperti contoh, misalkan K sama dengan 7, X sama dengan 7, kemudian Y sama dengan 6. Euclidean distansinya 3,5 yaitu 41,2, urutan jaraknya 5, kemudian apakah termasuk 3NN? Yaitu tidak, karena K lebih besar daripada 3. Tabel berikut yaitu cara pengurutan jarak terdekat data baru dengan data training ya. Dari sampai terakhir X2, Y2, kemudian Euclidean distansinya 3,16, urutan jaraknya 4, kemudian itu tidak termasuk 3NN karena K lebih besar daripada 3. Dari kolom 4, urutan jarak, kita mengurutkan dari yang terdekat ke terjauh antara jarak data baru dengan data training, yaitu ada dua jarak yang sama, yaitu 4, data baris 2 dan baris 6. Ya, sehingga memiliki urutan yang sama pada kolom 5, apakah termasuk 3NN? Maksudnya adalah K min NN menjadi 3 min NN, karena nilai K ditentukan sama dengan 3. Kemudian yang keempat, tentukan kategori dari tetangga terdekat. Kita perhatikan baris 3, 4, dan 5 pada gambar sebelumnya di atas. Di sini baris 3 yaitu 6, kemudian baris 4-nya 1, kemudian baris kelimanya yaitu 5 ya. Kategori ya diambil jika nilai K sama dengan lebih kecil sama dengan 3. Jadi baris 3, 4, dan 5 termasuk kategori iya dan sisanya tidak ya. Di sini iya K sama dengan 3, kemudian ya K lebih kecil daripada 3. Dan yang baris kelima yaitu iya K lebih besar, lebih kecil daripada 3. Kemudian yang keempat, tentukan kategori dari tetangga terdekat. Kita perhatikan baris 3, 4, dan 5 pada gambar sebelumnya di atas.
Kategori yang diambil jika nilai K lebih kecil daripada 3, jadi baris 3, 4, dan 5, termasuk kategori iya dan sisanya adalah tidak. Ya, ini sudah pengurutan jarak terdekat, tabel di atas ini pengurutan jarak terdekat data baru dengan data training. Nah, kemudian yang keempat, tentukan kategori dari tetangga terdekat. Kita perhatikan 3, 4, dan 5 pada gambar sebelumnya. Kategori ya diambil jika nilai K lebih kecil sama dengan 3, jadi baris 3, 4, dan 5 termasuk kategori iya dan sisanya adalah tidak. Ya. Nah, di sini di tabel 4 ada penentuan kategori yang termasuk K sama dengan 3. Mana K sama dengan 3, yaitu ada pada baris ketiga, X6, Y sama dengan 5. Dengan Euclidean distansinya 3, urutan jaraknya 3, maka apakah termasuk 3NN? Kemudian iya, karena K sama dengan 3. Kategori iya-nya untuk NN adalah bed. Ya. Kategori ya untuk KNN pada kolom 6 mencakup baris 3, 4, dan 5. Kita berikan kategori berdasarkan tabel awal. Baris 3 memiliki kategori bad dan 4, 5, 6 memiliki kategori good. Ya. Di sini baris 3 yaitu memiliki kategori bad, kemudian yang keempat dan 5 memiliki kategori good. Selanjutnya yang kelima, gunakan kategori mayoritas yang sederhana dan tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi data yang baru. Misalkan X di sini 7, kemudian Y-nya 6, maka kategorinya adalah bad. Ya. Contoh hal, X di sini 1, kemudian Y-nya 3, maka di sini kategorinya good. Ya. Data yang kita miliki pada baris 3, 4, dan 5, kita punya 2 kategori good dan 1 kategori bad. Ya, dari jumlah mayoritas good lebih banyak daripada bad. Ya, tersebut kita simpulkan bahwa data baru X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 termasuk dalam kategori good ya. Maka kesimpulan di sini berdasarkan algoritma Canary-Nickbot dengan K sama dengan 3, data baru dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 diklasifikasikan ke dalam kategori good. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban soal KNN pada ujian ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.